Halo, saya Selvi yang berperan sebagai Bu Rini sebagai pemilik toko Donat Kiss. Bu Rini adalah pemilik serta peracik utama dari resep Donat Kiss, sebuah toko donat rumahan yang sudah berdiri lebih dari 2 dekade. Dalam cerita ini, Bu Rini bukan hanya seorang tokoh yang membuat donat, tapi Bu Rini adalah gambaran nyata dari seseorang yang menyimpan pengetahuan dalam diam. Pengetahuan yang tidak selalu tertulis, tapi melekat dalam pengalaman, kebiasaan, dan juga intuisi dalam seseorang. Dalam dunia kerja, Bu Rini mewakili orang-orang yang selama ini menjadi penjaga rahasia kesuksesan dalam sebuah usaha. Tetapi ketika Bu Rini pensiun, rasa khas itu perlahan ikut menghilang. Disitulah peran Bu Rini menjadi titik mula munculnya pertanyaan. Bagaimana cara kita menyelamatkan pengetahuan yang tidak pernah terdokumentasi? Dalam naskah ini, Bu Rini bukan hanya tokoh dalam masa lalu. Bu Rini adalah pengingat akan pentingnya tacit knowledge dan mengapa kita perlu sistem seperti expert locator, agar ilmu yang tidak tertulis tidak ikut hilang bersama dengan waktu. Mari kita mulai kisahnya, dan semoga dari sini kita bisa belajar menjaga ilmu yang tersembunyi sebelum benar-benar menghilang. Halo, perkenalkan nama saya Bunga Atira Darmawan dan biasa dipanggil Bunga, dan pada kesempatan kali ini saya berperan sebagai Ibu Yuni pada drama ini. Bu Yuni memang bukan tokoh utama dalam drama ini, tetapi ia sangat memegang kunci yang penting pada cerita ini. Dahulunya, dia adalah salah satu staf terlama yang bekerja pada Donat Kiss. Dan ia juga merupakan tangan kanannya Ibu Rini. Memang, ia tidak pernah dianggap ahli, padahal dialah yang menyusun, membantu meracik, menakar adonan, serta menyusun alur produksi donat. Setelah beberapa lama, ia terpaksa harus berhenti untuk bekerja di Donat Kiss karena kondisi suaminya di kampung terkena suatu penyakit. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk kembali ke kampung untuk merawat suaminya, dan juga ia membuka warung kecilnya sendiri. Ia pun menjalani hidup tenang sambil merawat suaminya dan juga membuka warung kecilnya, sampai suatu hari ada anak magang yang datang untuk mengetuk pintunya dan untuk mencari rasa yang hilang. Dan tanpa sadar, Bu Yuni menyimpan potongan resep yang tak pernah tertulis itu dan hanya tersimpan dalam ingatan dan pengalamannya. Peran saya di sini adalah untuk menghidupkan kembali memori yang terlupakan, karena kadang pengetahuan penting itu tidak selalu berada di buku, tetapi ada di hati mereka yang pernah menjalaninya. Terima kasih dan selamat menikmati kisah resep yang hilang. Halo, saya Nanda dan di sini saya berperan sebagai Sarah. Di sini Sarah hanyalah seorang anak magang biasa di dapur Bu Rini, tapi dia punya rasa ingin tahu yang besar dan tidak mudah menyerah. Ketika dapur ini kehilangan sentuhan rasa legendaris Bu Rini, Sarah bukan hanya melihat masalah, melainkan dia membantu untuk mencari jalan, bukan dengan tangan kosong, tapi dengan ide. Di tengah kekacauan rasa dan komplain pelanggan, Sarah menemukan satu cahaya. Pengetahuan tak pernah benar-benar hilang selama kita mau mencarinya. Dengan bekal sederhana, Sarah menciptakan Si Ahli, sistem kecil berbasis Google Sheet untuk memetakan siapa yang tahu, siapa yang pernah memegang rahasia, dan siapa yang bisa menghidupkan kembali resep yang hilang. Peran saya di sini adalah mengingatkan kalau pengetahuan itu ada di dalam orang-orang di sekitar kita,
Dan tugas kita adalah untuk menemukannya sebelum semuanya terlambat. Terima kasih dan selamat menyaksikan Resep yang Hilang. Hai, saya Viola. Dan di drama ini, saya memerankan Maya, seorang supervisor dapur di Donut Kiss. Maya bukan tokoh yang paling disorot, tetapi dialah sosok yang berdiri di tengah pusaran perubahan. Setelah Bu Rini pensiun, Maya menerima tanggung jawab besar menjaga rasa yang selama ini hanya diwariskan lewat tangan dan pengalaman. Maya percaya bahwa resep bukan cuma soal takaran, tetapi juga soal hati. Tapi, saat rasa donat mulai berubah, Maya pun mulai ragu. Hingga akhirnya muncul sosok Sarah, anak magang yang membuka matanya. Bahwa pengetahuan itu tidak bisa dijaga sendirian. Ia harus dicari, dikumpulkan, dan juga dibagikan. Peran saya di sini adalah menjadi jembatan antara generasi yang tahu dan generasi yang ingin tahu. Karena di dalam dapur pengetahuan, semua orang punya andil untuk menjaga rasa tetap hidup. Terima kasih dan selamat menikmati kisah Resep yang Hilang. Bye! Hai, selamat datang di Donut Kiss. Kita kerja pakai hati loh, karena donat ini bukan cuma sekedar makanan, tapi ini sebuah warisan. Berarti semuanya manual, nggak pakai mesin canggih. Justru itu rahasianya. Bu Rini selalu bilang kalau misalkan donat itu enak dari tangannya, bukan karena mesin-mesinnya. Tapi kalau pesanan lagi banyak gimana? Berarti diaduk manual semua. Tenang aja, kita punya alat ini untuk ngaduk. Ini biar jadi lebih cepat kalau misalkan kita ada pesanan banyak. Tuh, jadi lebih cepat kan? Wow, mixer manual. Benar sekali. Mixer jadul ini lebih setia daripada pacar kamu. Sarah, sini coba. Ini ngaduknya kayak gini ya. Coba kamu coba nih. Lebih cepat sedikit. Pelan-pelan. Ini bukan spin the wheel, Sarah. Tenang, Sarah. Ya, coba putar pelan-pelan, Sarah. Ini nih, kurang hati-hati kalau buatnya. Aduh, udah tua nih. Aduh. Bu, mana donatnya? Lama banget. Aduh, berisik banget deh pelanggan. Kayak aku udah tua deh seumur hidup. Kerjanya bikin donat mulu. Aku harus pensiun sih ini. Jadi di sini kalian saya kumpulkan karena saya mempunyai satu berita. Saya akan pensiun setelah ini. Ibu kan akan pensiun.
ada resep untukmu. Saya yakin kamu bisa melanjutkan donat kiss ini. Ingat, resep bukan cuma ada di kertas, tapi ada di intuisimu. Aduh, gimana ya? Gimana aku bisa lanjutin donat kiss ini tanpa ibu? Jagalah resep ini seperti kamu menjaga keluarga kamu. Makasih ya, Bu. Aduh, kenapa ya? Rasanya selalu beda, padahal udah sesuai loh. Kayaknya kurang penyedap, Bu. Hey, ini donat, bukan mie instan. Oh iya ya, ini donat. Nih, coba, Sarah kami cobain deh. Coba ditambahin gula, Bu. Coba ya. Aduh, masih aja udah tambahin gula, udah ditambahin garam. Apa ya yang kurang ya? Si ibu nulisnya di mana ya? Duh, ini kurang apa ya? Duh, kalian ini gimana sih? Penjualan menurun. Kalau gini terus-terusan, pelanggan bisa kabur. Produksi kita stagnan, rating online kita juga turun. Duh, ini loh Bu, kita tuh udah sesuai. Kita udah masak sesuai dengan buku yang Bu ini kasih ke kita. Cuma rasanya tuh emang selalu berbeda. Kita juga nggak ngerti, ya kan Sarah? Iya, Bu, benar. Saya izin nanya, emang nggak didokumentasiin sama sekali ya resep yang dulu punya Bu Rini? Sebenarnya kalau dokumentasiin itu, Bu Rini sempat mencatat resepnya di buku, tapi hanya bahan-bahannya saja. Kalau takarannya ya tergantung dari tangan Bu Rininya sendiri. Kalau gitu, gimana kalau kita cari pegawai yang dulu pernah bekerja langsung sama Bu Rini, Bu? Oh, bisa jadi. Bener-bener Boleh, banget. boleh, ide Oh iya, Bu, bagus. ada nggak nomor atau kayak database karyawan-karyawan yang dulu? Duh, kalau catatan gitu, kayaknya dari kami juga kurang mencatat deh. Paling adanya yang dari saya ingat-ingat aja. Oh iya, boleh Bu, itu siapa Bu? Ada Bu Niken, Bu Yuni. Bu Yuni ini yang paling kerja lama sama Bu Rini. Terus ada juga itu namanya Bu Tata sama Bu Tia. Nanti nomornya saya kasih ya ke kalian. Oke Bu, oke siap. Nanti kita hubungi mereka ya. Oke, makasih ya. Oke. Nggak mungkin nih kalau cuma Bu Rini doang yang tahu resepnya. Pasti ada orang lain lagi yang tahu. Kayak gini juga warisan? Chat dari Bu Arif. Oh, ini kontak-kontaknya. Aku coba hubungin deh satu-satu.
Pasti dari salah satu orang-orang ini ada yang tahu resep aslinya. Coba Bu Tata kali ya. Nggak diangkat. Coba Bu Tia. Kayaknya kurang aktif ya kontaknya. Coba deh Bu Yuni. Siapa nih yang bisa dikenal? Halo. Selamat siang, apa benar ini dengan Bu Yuni? Iya benar. Ini dari siapa ya? Iya benar. Ini dari siapa ya? Maaf Bu, saya izin menghubungi. Saya salah satu anak magang dari di Donakis. Saya mau nanya Bu, apa benar ya Ibu dulu pernah bekerja secara langsung dengan Bu Yuni? Iya pernah sekitar beberapa tahun. Ada apa ya? Ibu kira-kira masih ingat nggak ya resep yang dulu pernah diajarkan oleh Bu Yuni? Masih ingat sih sedikit-sedikit, tapi udah beberapa tahun yang lalu saya bikin donat terakhir kali, jadi nggak sepenuhnya ingat. Oh begitu ya Bu. Jadi sekarang ini Bu Rini sudah pensiun dan kamu tuh ada masalah karena nggak ada yang tahu resep asli dari Bu Rini. Kira-kira kalau kita minta langsung ke Ibu untuk mengajarkan kami, apakah Ibu berkenan? Boleh deh, boleh. Untuk saat ini Ibu tinggal di mana ya Bu? Saat ini saya tinggal di Surabaya kebetulan. Kalau gitu setelah ini saya akan segera ke tempat Ibu ya Bu. Oh oke, baik. Iya, baik. Baik, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Sarah, main HP mulu tuh. Nggak gitu Bu, tadi kan saya udah dapet nih kontaknya dari Bu Arif. Terus? Saya udah coba telepon Bu, ada Bu Tata, Bu Tia, itu nggak ngangkat, yang ngangkat Bu Yuni. Oh, Bu Yuni ngangkat? Iya, Bu Yuni ngangkat. Terus? Barusan saya juga nanya, Bu Yuni masih ingat nggak resepnya? Bilangnya Terus? masih ingat. Masih ingat? Iya, kita boleh nih Bu kesana. Nih alamatnya Mana bisa alamatnya? catat. Oke. Oh, ini deket nih. Kita kesana aja yuk hari ini. Iya boleh. Biar besok bisa jualan ya. Boleh. Ya boleh. Yuk. Yuk. Langsung aja siap-siap. Ayo Sarah buruan, kamu tuh lama banget. Iya Bu, sebentar Segini Bu. loh keburu ibunya. Ini lo pergi lo, nanti lo. Ayo Iya, cepetan, Bu, cepetan, sebentar, Sarah, ayo Bu. cepetan. Itunya, jangan lupa dibawa. Itu Iya, dia, iya, itu resepnya. Jangan, tuh kan resepnya, tuh kan jatuh sekarang kan. Aduh, kamu nih udah habis. Iya Bu, cepetan. Ayo Bu. Kamu yang nyetir ya. Iya. Aduh, sepatu saya. Ya. Street lights glow, we go. Radio low, just so. Whisper in the air, no worries, no care. Wheels roll on, we fly. Stars in the sky, so high. Moonlight dance with me. This night's our symphony. Midnight drive, feel alive. Heartbeats race, we survive. Roads unknown, paths we find. In the dark, intertwined. City fades
night. Neon signs shining bright. Turn the dial, feel the beat, lost together on the street. Midnight drive, feel alive. Heartbeats race, we survive. Roads unknown, paths we find in the dark, intertwined. Forget where we belong. In this moment, we're strong. In this night, no goodbyes, just you and I, no lies. Midnight drive, feel alive. Heartbeats race, we survive. Roads unknown. Jadi gini Bu, kita kan udah bikin nih donat. Kita disesuaiin banget sama resepnya Bu Rini. Cuma rasanya itu selalu berbeda. Ini silahkan coba. Ya. Oh iya sih, ini rasanya agak beda dari dulu yang pernah saya buat sama Bu Rini juga. Iya gitu Bu, jadi itu problem kami yang udah parah dulu gitu. Kita kasih tahu, kita boleh nggak Bu ke dapurnya Ibu buat mungkin praktek lagi. Ya. Boleh, yuk. Yuk. Nah, kayak gini terus, kalian harus minimal ngaduk ini selama 30 menit agar adonannya itu mengembang. Oh iya, lupa kasih tahu kalian kalau ngaduk adonannya itu 1 kali vertikal, 2 kali muter gini ya. Nah, terus jangan lupa kalau mau tepung terigu itu harus selalu diayak kayak gini. Kita nggak biar supaya lembut ya Bu. Iya, nih ini kan ada partikel-partikel yang kasar gini kan. Nah, jadi yang masuk itu hanya yang halus saja. Terus diaduk lagi kayak yang tadi aku bilang sampai adonannya itu seperti yang kita mau. Seperti yang kita mau tuh sampai aku bikin berkali satu sampai. Iya betul, sampai kali. Terus Terus kita tambahin bahan-bahannya. Tadi aku udah kasih tahu belum takarannya berapa? Belum. Oh iya lupa. Jadi kita perlu sekilo tepung. Terus ini ada gula cair 120 gram. Terus ada juga garam dikit aja kayak setengah sendok lah gitu. Biar ada rasa-rasa gurihnya. Terus jangan lupa baking powder biar dia mengembang. Oh, itu seberapa banyak Bu? 1 sendok cukup sih. 1 sendok ya? Iya betul. Oh iya, sama kentangnya jangan lupa kan kita bikin banget kentang. Kentangnya itu seperti yang aku bilang tadi itu harus disangrai ya. Nah biasanya kalau 1 kali masak ini kita butuh 2 kilo kentangnya. Biar rasa kentang banget gitu. Kentang banget. Ibu saya ingin dokumentasikan orang. Oh iya boleh banget, boleh banget. Biasanya diaduk ini sampai berapa lama Bu? Biasanya 30 menit sih. Terus habis itu kita diemin adonannya. Terus juga ditutupin sama kain ataupun plastik selama 1 jaman. Itu biar adonannya itu mengembang. Gitu. Terus
habis udah ngembang nanti kita kasih tepung lagi dikit-dikit biar adonannya itu gak lengket pas dibentuk-bentuk donatnya. Jadi jangan lupa ditambahin. Oh iya Bu, mau tanya buat telur, susu, perisa vanila, kayak gitu-gitunya tuh dimasukinnya sebelum kalis atau waktu masih berbentuk bubuk ya si terigunya itu? Sebelum kalis, jadi ini kan udah berbentuk cair nih. Kita sebelum itu masukin dulu semua adonan-adonan yang cair, terus kita jadiin satu. Nah setelah itu baru kita ulenin pakai tepung terigu gitu. Untuk beratnya sendiri, kalau buat bentuk-bentukinnya itu kurang lebih 100 gram. Oh 100 gram. Kita biasanya udah 120 ya? Iya, kebanyakan deh ini berarti kita. Pantas kita nggak ini yang nggak lembut gitu. Terus habis itu Bu gimana? Nah ini kalau kalian lihat nih kan tadi dari tadi aku udah ngadukin nih ya 30 menit. Nah habis ini kalian bisa diemin sama tutup adonannya dan taruh di ruang biasa aja, nggak usah di kulkas biar ini mengembang gitu. Aku mau tanya, ini pakai lagi nggak ya? Soalnya kok saya lihat ya kayak agak mengembang gitu ya. Oh iya, itu justru kunci kita biar makin fluffy. Kita itu pakai ragi. Untuk satu adonan ini biasanya kita pakai 1 sendok teh gitu, biar tambah kenyal dan juga mengembang adonannya. Pantesan, mungkin itu ya rahasianya ya. Soalnya kita nggak pernah berasa kan kita nggak pakai lagi. Dan di buku resepnya itu nggak ada. Oh iya, mungkin Bu Ini lupa kali ya. Mungkin ya. Oke, terus habis itu diapain Bu nih? Nih abis ini kita diemin aja dulu, kita tunggu dulu 30 menit, abis itu baru kita bentuk-bentuk. Oke.
adalah donat yang dulu Bu Rini pernah buatin buat saya. Enak banget Sarah, kamu harus cobain. Wangi ya, Bu? Iya, ini adalah aroma yang kita cari-cari dari dulu Sarah. Lembut banget, Bu, akhirnya. Akhirnya kita bisa bikin donat seenak ini. Makasih banyak ya Bu Rini sudah membantu kami untuk main resep-resep yang sebelumnya udah Bu Rini kasih. Iya, sama-sama. Akhirnya donat kiss yang dulu bisa kembali lagi. Rasa yang pernah dibuat oleh Bu Rini akhirnya bisa kita kembalikan lagi dan komplain pelanggan bisa berkurang. Yeay! Dah. Sama sih. Gak nyangka ya, donat yang awalnya cuma iseng-iseng bikin, yang cuma bentuknya bulat, ada tengah bolongnya, sekarang bisa berkembang sebesar ini. Gak nyangka ya, saya mulai bikin donat dari tahun 97, waktu umur saya 40 tahun. Awalnya sih iseng-iseng aja, dari warisan ibu saya, terus saya buat donat. Terus saya bagikan ke tetangga saya. Ternyata tetangga saya pada suka. Ya udah deh, saya iseng buat jualan donat. Sekarang gak nyangka saya punya toko donat kiss yang sebesar ini. Pelanggannya pada suka lagi. 3. Halo, saya Rini, tapi pelanggan biasa memanggil saya Bu Rini yang jual donat. Saya memulai donat kiss ini sekitar pada tahun 97. Awalnya dari dapur rumahan, kompor gas 1, tungku, loyang bekas, dan satu resep sederhana peninggalan ibu saya. Saya masih ingat waktu itu anak-anak saya masih pada kecil. Saya butuh penghasilan tambahan, tapi juga ingin tetap tinggal di dekat rumah. Jadi, saya coba-coba saja jualan donat. Pagi-pagi, saya sudah bikin, siang saya titipkan ke warung, lalu sore saya antar sendiri ke sekolah-sekolah ataupun kantor-kantor kecil dekat rumah saya. Lama-lama, alhamdulillah, yang beli semakin banyak. Tapi bukan karena tampilannya, tapi karena katanya, donat Bu Rini tuh beda rasanya. Padahal, saya cuma pakai bahan biasa, seperti tepung, telur, mentega, ragi. Tapi mungkin ya, karena tangan ini sudah hafal, karena saya selalu tahu kapan adonan itu pas dan kapan adonan itu kurang. Bukan dari timer, tapi dari rasa dan juga intuisi yang sudah saya punya. Setiap hari, saya belajar dari donat-donat yang saya buat. Kalau bantet, saya coba ulang. Kalau terlalu garing, saya ubah cara gorengnya. Sampai akhirnya, tangan saya seperti punya feeling sendiri. Tapi saya nggak pernah benar-benar tulis itu semua. Karena buat saya, itu bukan soal rumus, tapi soal kebiasaan. Tahun-tahun berlalu, Donat Kiss mempunyai karyawan, punya booth, bahkan sempat masuk acara TV. Tapi saya tetap jadi yang pertama datang ke dapur jam 4 pagi. Dan saya tetap menjadi orang yang terakhir pulang setelah adonan ini bersih. Tetapi, waktu terus berjalan. Usia saya pun tak muda lagi. Beberapa bulan lalu, saya akhirnya memutuskan untuk pensiun. Rasanya berat, tapi saya tahu semua akan ada waktunya. Saya pikir, saya sudah serahkan resep, catatan, SOP ke semuanya karyawan. Tapi entah kenapa, setelah saya pergi, banyak yang hilang. Rasanya berubah. Padahal, bahannya tetap sama, caranya pun sama. Tapi pelanggan saya pada bilang, kayak ada yang hilang ya Bu? Saya cuma bisa senyum-senyum. Mungkin memang ada yang tidak bisa dituliskan. Itulah yang baru saya sadari. Ternyata pengetahuan itu tidak hanya soal tulisan, tapi juga soal pengalaman yang tinggal di dalam diri. Dan saat ini, saya dengar ada anak magang di toko ini. Sarah namanya. Katanya sih dia penasaran dan ingin belajar langsung dari orang-orang yang dulu kerja bareng saya. Saya senang, karena saya, meskipun saya tidak ada di dapur lagi, rasa itu tidak harus hilang.
Yang penting, ada orang yang mau mencari, mau mendengar, dan mau belajar. Siapa tahu rasa khas Donat Kiss ini bisa hidup kembali. Namun saya Rini, saya bukan chef terkenal, tapi saya percaya ilmu yang disimpan dalam hati akan tetap hidup selama ada yang mau menjaga. Selamat malam Bu Maya. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai penerapan knowledge management tools untuk melestarikan resep tradisional di Donat Kiss. Dimulai dari yang pertama, di sini ada overview dari Donat Kiss itu sendiri, di mana ada penjelasan jenis usaha, tahun berdiri, lokasi, juga produk-produk yang dijual, dan jumlah pekerjanya saat ini ada 7 orang dengan jam operasional jam 8 hingga jam 5. Visi dari Donat Kiss ini sendiri adalah menjadi toko roti berkualitas dengan jangkauan pasar yang luas. Untuk mencapai visi tersebut, Donat Kiss menjalankan beberapa misi, yaitu menggunakan bahan baku premium, mengembangkan produk sesuai dengan permintaan pelanggan, juga memiliki beberapa strategi bisnis seperti keunggulan produknya yaitu adalah fokus pada rasa dan kualitas adonan bukan hanya tampilan, menggunakan bahan premium dan higienis. Kemudian pemasaran saat ini dilakukan melalui online dan juga offline. Online melalui Instagram, Facebook, GoFood, GrabFood, dan juga Shopee Food. Kemudian untuk offline ada Open Food, Bazar, dan juga brosur. Kemudian untuk loyalitas pelanggan, di sini memberikan bonus bagi pelanggan dengan pembelian dalam jumlah besar, menerima kritik dan saran untuk peningkatan kualitas. Kemudian yang kedua, di sini ada overview dari siklus aktivitas manajemen pengetahuan. Siklus aktivitas manajemen pengetahuan ini adalah suatu rangkaian kegiatan yang digunakan oleh organisasi untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui, dan dipelajari di dalam organisasi tersebut. Untuk tujuannya di sini ada 4, mengoptimalkan pemanfaatan pengetahuan untuk mendukung operasional, pengambilan keputusan, dan penyelesaian masalah, meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses kerja menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien, mendorong inovasi yang memungkinkan organisasi terus menciptakan pengetahuan baru dari pengalaman, riset, dan inovasi, serta meningkatkan kolaborasi dari berbagai pengetahuan antar individu. Dan di bawah ini ada siklus aktivitas manajemen pengetahuan, ada 4 tahapan di dalamnya. Yang pertama di sini adalah tahap pertama, knowledge identification and capture. Di sini tahapan ini proses mengenali dan mengumpulkan pengetahuan yang diperlukan dalam suatu organisasi untuk memastikan bahwa informasi strategis dapat dikembangkan dan dimanfaatkan secara efektif dalam organisasi. Kemudian untuk implementasinya pada Donat Kiss ini sendiri ada beberapa kompetensi kritis seperti keahlian dalam pembuatan dan pengembangan produk berbasis donat, kemudian strategi pemasaran melalui media sosial, manajemen operasional bisnis, dan penanganan kritik dan saran pelanggan sebagai umpan balik untuk meningkatkan layanan. Jenis-jenis pengetahuan yang dibutuhkan ada teknik, yaitu proses pembuatan donat, termasuk teknik pengolahan, penyimpanan, dan penyajian produk beku, kemudian bisnis dan manajemen, strategi pemasaran, manajemen keuangan, dan strategi ekspansi bisnis, dan yang terakhir ada operasional, yaitu perekrutan dan pelatihan karyawan, pemeliharaan alat produksi, serta manajemen inventaris. Dan selanjutnya juga ada individu dengan keahlian atau kepakaran yang dibutuhkan, seperti owner, karyawan produksi, dan juga pelanggan memiliki beberapa keahlian atau kepakaran yang dibutuhkan, seperti yang sudah tertera dalam PPT ini. Kemudian ada penyimpanan pengetahuan dalam memori organisasi. Yang pertama ada dokumentasi internal, catatan resep dan teknik pembuatan donat, strategi pemasaran, serta laporan keuangan. Kemudian umpan balik pelanggan, yaitu kritik dan saran dikumpulkan melalui WhatsApp, ulasan di aplikasi pemesanan, serta interaksi langsung dengan owner. Dan yang terakhir, pelatihan internal untuk karyawan untuk memastikan kualitas produksi dan layanan tetap terjaga. Kemudian di tahapan kedua ada knowledge sharing. Di sini berbagi dan mendistribusikan pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman bisnis, analisis pasar, serta operasional produksi untuk meningkatkan kualitas produk, efisiensi operasional, serta mendukung pengembangan usaha melalui transfer informasi antar individu, unit kerja, dan pihak terkait.
Di sini ada beberapa implementasi. Yang pertama, pertukaran informasi antar individu dan tim. Pemilik usaha Donatkis membagikan pengalaman dan wawasan kepada karyawan. Kemudian komunikasi antar pemilik dan karyawan dilakukan melalui briefing harian sebelum produksi, dimulai untuk memastikan pemahaman mengenai tugas dan standar kerja. Kemudian ada dokumentasi dan aksesibilitas pengetahuan. Resep dan teknik pembuatan donat terdokumentasi dalam buku panduan, dan juga data pelanggan, tren pesanan, serta feedback dari pelanggan dicatat dalam sistem sederhana. Kemudian ada pelatihan dan pengembangan karyawan, yaitu pemilik Donatkis memberikan pelatihan kepada karyawan baru. Evaluasi berkala dilakukan untuk meningkatkan keterampilan karyawan, terutama dalam menjaga kualitas donat dan efisiensi produksi, dan karyawan diberikan kesempatan untuk mencoba inovasi resep baru. Kemudian ada pemanfaatan teknologi dalam knowledge sharing, yaitu grup WhatsApp digunakan sebagai media komunikasi antara pemilik dan karyawan untuk berbagi informasi secara cepat. Dan pemanfaatan aplikasi pemesanan online seperti GoFood, GrabFood, dan juga Shopee Food sebagai sarana untuk mempelajari pola pesanan pelanggan. Yang terakhir ada feedback dan perbaikan berkelanjutan. Di sini umpan balik dari pelanggan yang dikumpulkan melalui ulasan di aplikasi pemesanan online dan media sosial dianalisis untuk perbaikan produk. Kritik dan saran dari karyawan diterima untuk meningkatkan efisiensi produk dan layanan pelanggan. Dan owner melakukan evaluasi berkala terhadap kualitas produk dan kinerja karyawannya. Untuk tahapan ketiga ada knowledge application. Di sini adalah proses pengaksesan dan penggunaan pengetahuan untuk menunjang keputusan, membantu operasional proses bisnis, dan juga penyelesaian masalah. Di sini implementasinya ada beberapa. Yang pertama, penerapan dalam proses produksi, yaitu memastikan SOP sederhana yang diterapkan dan menerapkan pengetahuan tentang resep adonan berkualitas. Teknik penggorengan hingga penggunaan topik yang menarik diterapkan langsung dalam pembuatan produk setiap hari. Kemudian yang kedua ada penerapan dalam pelayanan pelanggan, yaitu mengumpulkan masukan pelanggan dari aplikasi online seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Juga feedback ini digunakan untuk memperbaiki layanan, seperti kecepatan pelayanan, kualitas pengemasan, atau menyesuaikan rasa sesuai permintaan pelanggan. Kemudian ada penerapan dalam strategi pemasaran, yaitu pengetahuan tentang strategi promosi di media sosial seperti Instagram dan Facebook diterapkan untuk menarik pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan lama. Kemudian penerapan dalam pengelolaan SDM, owner melakukan training untuk transfer knowledge ke karyawan mengenai pengetahuan dalam menjalani proses bisnis harian yang akan karyawan kerjakan. Dan penerapan dalam pengelolaan keuangan, yaitu pengetahuan tentang cara sederhana mengatur pemasukan dan pengeluaran digunakan dalam pencatatan keuangan. Owner mencatat lebih rinci menggunakan Microsoft Excel untuk mengontrol arus kas. Di sini yang terakhir ada tahap keempat, yaitu knowledge creation, di mana ini adalah tahap untuk menciptakan dan membuat pengembangan pengetahuan baru berdasarkan inovasi, riset, serta pemanfaatan informasi untuk meningkatkan produk, layanan, dan strategi bisnis sebelum kembali ke tahap 1 dan siklus berlanjut. Di sini untuk implementasinya ada beberapa. Yang pertama, inovasi produk berdasarkan tren pasar dan permintaan pelanggan. Donatkis melakukan riset pasar untuk memahami tren makanan berbahan premium dan mengandalkan feedback pelanggan. Kemudian melakukan pengembangan varian produk melalui trial and error, meningkatkan efisiensi produknya dengan menggabungkan teknik manual dengan alat bantu seperti mesin mixer, dan menyusun SOP baru yang lebih sistematis, dan bahan yang digunakan berbahan premium, serta desain kemasannya diperbarui agar lebih menarik. Kemudian yang kedua ada pengembangan sistem pemasaran digital dan strategi branding. Di sini Donatkis menggunakan berbagai media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp sebagai media pemasarannya dengan membuat konten visual yang menarik pelanggan. Yang kemudian membuat berbagai promo untuk meningkatkan visibilitas mereknya dan juga berkolaborasi dengan influencer kuliner, serta menjual beberapa produknya melalui platform penjualan online untuk memperluas jangkauan pasar. Evaluasi dan pengembangan berkelanjutan melalui umpan balik pelanggan, ada kritik dan saran pelanggan dikumpulkan. Kemudian mengevaluasi rutin untuk meningkatkan efisiensi produksi, mempercepat pengiriman, serta pengoptimalan strategi pemasaran berbasis data pelanggan, dan mengembangkan model bisnis dengan memperluas kanal distribusi dengan menjual produk dalam bentuk frozen, membuat program reseller, dan mempertimbangkan sistem kemitraan untuk melakukan ekspansi bisnis. Di sini ada beberapa improvement yang dapat dilakukan, yaitu seperti yang tahap pertama. Di tahap knowledge identification and capture dapat mengembangkan database pengetahuan dan sistem dokumentasi terstruktur untuk mencatat resep, teknik produksi, strategi pemasaran, dan feedback pelanggan. Kemudian menyelenggarakan sesi wawancara atau brainstorming rutin dengan karyawan dan pelanggan untuk mengidentifikasi insight baru. Di tahapan kedua dapat melakukan pelatihan dan mentoring karyawan, serta
sistem berbagi pengetahuan, yaitu membangun platform internal seperti grup WhatsApp atau intranet, serta menyediakan buku panduan dan SOP agar pengetahuan mudah diakses dan diterapkan. Tahap ketiga ada beberapa improvement, yaitu pada knowledge application, pemanfaatan data dan digitalisasi, menggunakan feedback pelanggan dan data dari aplikasi pemesanan online, serta digitalisasi keuangan untuk meningkatkan layanan produk dan efisiensi bisnis, dan optimalisasi promosi dan inovasi. Menargetkan strategi pemasaran berbasis media sosial secara lebih efektif dan memberikan insentif inovasi bagi karyawan untuk mendorong perbaikan proses bisnis. Di tahapan yang terakhir ada improvement yang dapat dilakukan, yaitu pada tahap knowledge creation, dapat dilakukan inovasi berbasis riset, yaitu melakukan riset pasar berkala dan mendorong karyawan untuk mengusulkan ide baru guna mengembangkan produk dan meningkatkan efisiensi operasional. Serta ekspansi dan kolaborasi, yaitu mengembangkan sistem franchise atau reseller berbasis SOP, serta berkolaborasi dengan komunitas kuliner dan influencer untuk memperluas pasar dan meningkatkan branding. Sekian untuk presentasi PPT saya, dan selain itu, di sini saya juga ingin memaparkan sistem sederhana yang telah dikembangkan, yaitu namanya Si Ahli, di mana Si Ahli ini lahir dari pengalaman kita saat menghadapi masalah besar di produksi kemarin ketika resep donat legendaris dari Burini terasa hilang rasanya karena pengetahuan penting tidak terdokumentasi dengan baik. Saat itu kita kebingungan harus tanya ke siapa dan proses produksi sempat terganggu. Melihat kondisi itu, pembuatan dari Si Ahli ini dibuat untuk mencatat, mendokumentasikan, dan membagikan pengetahuan penting yang ada di dapur Burini. Sistem ini tidak canggih, hanya berupa file Excel yang ada di Google Sheet sederhana, namun tujuannya jelas, yaitu untuk pengetahuan agar tidak hilang lagi, supaya kita tahu siapa yang punya keahlian, bagaimana proses produksi dilakukan, dan bagaimana masukan pelanggan ditindaklanjuti. Sistem ini juga bisa diakses oleh semua pegawai dengan harapan setiap orang di tim punya kesempatan untuk belajar, bertanya, dan menjaga kualitas bersama-sama. Jadi kalau ada masalah di kemudian hari, kita tidak lagi kehilangan arah. Sekarang saya akan memaparkan isi dari Si Ahli ini satu persatu, di mana di sini ada sheet pertama, yaitu sheet dari Si Ahli ini sendiri. Di sini kita dapat mencatat nama staf, keahliannya, apakah pernah membantu Burini, kontak dan juga catatan tambahan. Tujuannya supaya kalau ada masalah di produksi, kita tahu harus menghubungi siapa. Contohnya di sini kalau ada kendala soal adonan, kita bisa langsung mencari nama staf yang ahli dalam pembuatan uleni adonan. Dan kontaknya sudah tersedia di sini, yaitu Bu Yuni. Hal ini penting supaya kita nggak lagi kehilangan arah kayak seperti masalah yang kemarin sempat terjadi. Ini ada beberapa data nama seperti Bu Yuni untuk keahliannya menguleni adonan dan goreng donat, kemudian ada Pak Jaya, keahliannya dalam pengiriman, namun tidak pernah membantu Bu Rini secara langsung karena pada catatan di sini terlihat tidak terlibat secara langsung pada produksi. Kemudian ada Bu Santi, keahliannya adalah topping dekor donat, pernah membantu Bu Rini secara langsung. Saat itu membantu dekorasi donat pesanan besar. Kemudian ada Bu Lina, yang keahliannya saring minyak goreng, dan juga ada beberapa pegawai lainnya. Kemudian di sini pada sheet kedua ada resep dan tips. Di sini sheet kedua ini ada berisikan langkah atau tahapan produksi, detail pembuatan, alat yang digunakan, serta bahan dan takarannya. Jadi semua proses pembuatan produk sudah terdokumentasi dengan baik. Penting agar resep rahasia ini tetap, dan teknik spesial nggak hilang lagi. Setiap pegawai bisa membuka sheet ini kalau lagi lupa takaran atau cara pakai alat tertentu. Juga resep ini sudah saya sesuaikan dengan hasil dari interview dengan Bu Yuni kemarin. Beberapa tips dari Bu Yuni yang sebelumnya kita tidak tahu karena didapatkan dari Bu Rini secara langsung. Itu belum kita ketahui. Saat ini sudah semua tercatat di dalam sheet resep tips ini. Kemudian yang ketiga di sini ada sheet feedback pelanggan, di mana di sini dapat dicatat nama pelanggan, komentar, dan juga rating yang diberikan. Feedback ini dapat menjadi dasar untuk kemudian memperbaiki kualitas produk dan layanan. Setiap masukan bisa langsung dilihat dan ditindaklanjuti, jadi pelanggan merasa didengar dan kita bisa terus berkembang. Sehingga dari
Nantinya dari rating ini dan juga dari komentar bisa dapat untuk men-track perkembangan dari Donut Kiss ini sendiri. Kemudian yang selanjutnya di sini ada sheet keempat yaitu jadwal produksi, di mana jadwal produksi ini berisikan hari pesanan yang diproduksi dan jam produksinya. Tujuannya apa untuk membuat sheet ini? Tujuannya itu adalah agar produksi lebih rapih, tidak tumpang tindih dan bisa diatur secara efisien. Semua staf tahu kapan harus mulai, produk apa yang diprioritaskan, dan siapa yang bertanggung jawab pada jam tertentu. Kemudian yang terakhir di sini ada sheet pelatihan. Ini data pelatihan ini berisi nama staf, topik pelatihan yang sudah diikuti, dan tanggalnya. Dengan ini kita tahu siapa yang sudah mendapat pelatihan tertentu, jadi bisa diminta bantu untuk mengajari staf yang lain. Ini juga membantu manajemen memastikan pelatihan dilakukan merata dan juga berkelanjutan. Jadi semua sheet ini disusun untuk memastikan tidak ada lagi pengetahuan yang hilang. Tidak ada lagi proses yang terputus dan tidak ada lagi kebingungan kalau suatu hari kita menghadapi masalah seperti yang pernah kita alami waktu rasa donat Burini kemarin sempat hilang. Si ahli dan seluruh sistem ini bisa diakses oleh semua pegawai, bertujuan agar siapapun, kapanpun bisa belajar, bertanya, dan menjaga kualitas produk bersama-sama. Ini adalah bagian dari upaya manajemen pengetahuan dalam melakukan pendataan, dokumentasi, dan juga membagikan ilmu agar tidak hilang dan dapat diwariskan agar bisnis tetap berkelanjutan. Diharapkan agar semoga si ahli benar-benar bisa membantu kita semua, bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk masa depan Dapur Burini. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Bu, ini kan hari terakhir saya. Saya mau pamit nih Bu. Makasih banyak udah banyak ngajarin saya sama saya di sini. Ini hari terakhir kamu ya, makasih banyak ya Sarah, karena kamu Donut Kiss ini jadi kembali lagi nih seperti dahulu. Kita berhasil menghidupkan rasa yang dulu Burini itu pernah bangun. Saya hanya bantu mengembalikan kenangan Bu. Ini ada sedikit oleh-oleh buat kamu, donat resep asli Burini. Wow, bentuknya lucu ya Bu. Sepertinya betul direvisi ya Sarah. Bye-bye Sarah, makasih ya. Jangan lupa main-main kesini ya. Bye Sarah. Bye. Bye Sarah. Ini adalah hari pertama Donut Kiss dibuka. Terima kasih sudah menonton kisah perjalanan Donut Kiss kita kali ini. Semoga kalian yang nonton bisa mengambil pelajarannya.
Di video kita kali ini, kita akan belajar mengenai konsep expert locator dalam manajemen pengetahuan. Sebuah pendekatan yang sangat penting dalam manajemen pengetahuan yang nantinya akan membantu sebuah organisasi menemukan kembali orang-orang yang memiliki keahlian khusus, meskipun mereka sudah tidak lagi aktif. Pernahkah kalian berpikir seberapa berharganya seseorang yang diam-diam menyimpan keahlian unik dalam setiap organisasi? Kadang kita mulai menyadari seberapa pentingnya seseorang setelah ia pergi. Dan ketika ia pergi, bukan hanya kursi kosong yang kosong, tapi juga pengetahuan yang ikut menghilang. Dalam dunia manajemen pengetahuan, hal ini yang disebut dengan knowledge loss. Knowledge loss adalah hilangnya pengetahuan organisasi karena pergantian karyawan, karena pensiun, ataupun karena adanya rotasi kerja. Dalam beberapa kasus, hal ini memberikan efek yang sangat merugikan perusahaan ataupun organisasi kita. Apalagi jika pengetahuan yang hilang adalah tacit knowledge. Apa itu tacit knowledge? Tacit knowledge adalah pengetahuan yang tidak tertulis, tidak terdokumentasi, dan hidup dalam pengalaman dan juga intuisi seseorang. Contohnya bisa kita lihat dalam kisah Donat Kiss kita. Sebuah toko donat rumahan yang mendadak kehilangan resepnya yang legendaris sejak tahun 97. Karena apa? Karena pemiliknya yaitu seorang Bu Rini yang pensiun. Meskipun resep tertulis masih ada, rasa donatnya tak lagi sama. Mengapa? Karena ada sentuhan dan teknik khusus yang hanya diketahui oleh Bu Rini. Inilah tacit knowledge tadi. Tapi semua belum terlambat. Adanya Sarah, seorang mahasiswa magang yang penuh rasa ingin tahu, berinisiatif untuk mencari tahu. Siapa yang dulu paling sering membantu Bu Rini? Siapa yang masih menyimpan memori dan teknik aslinya yang diajarkan oleh Bu Rini? Dari sinilah kita mengenal konsep penting dalam manajemen pengetahuan, yaitu expert locator. Seorang expert locator bukanlah alat semata. Ia adalah sistem dan pendekatan yang memungkinkan untuk organisasi ataupun perusahaan menemukan orang-orang yang mempunyai keahlian tertentu. Meskipun mereka sudah tidak aktif lagi dalam organisasi tersebut, tujuannya hanya satu, menyambungkan kembali pengetahuan yang sudah terputus. Dalam konteks ini, dari Donat Kiss kita dapat mengetahui expert locator adalah jembatan antara masa lalu dan juga masa depan. Ini merupakan sebuah upaya yang menyelamatkan warisan rasa dengan menghubungkan ulang manusia yang menyimpannya. Banyak organisasi besar maupun UMKM yang saat ini mulai sadar akan pentingnya hal ini. Mereka mulai membangun basis data kompetensi, peta pengetahuan internal, dan jaringan alumni. Karena mereka tahu, kehilangan satu orang berarti kehilangan bertahun-tahun pembelajaran dalam diam. Expert locator yang akan menjadi jembatan antara yang tahu dan yang perlu tahu. Ia menyambungkan masa lalu dengan masa depan, bukan hanya soal efisiensi, tapi tentang keberlanjutan. Bayangkan jika setiap organisasi kita memiliki expert locator. Seorang teknisi yang pensiun tidak akan kehilangan pengetahuannya. Ketika manajernya keluar, cara ia menyelesaikan krisis bisa dilacak kembali. Lalu, ketika staf lama akan berpindah, kita tetap bisa belajar dari pengalaman mereka yang terdokumentasi dan juga terhubung. Karena pada akhirnya, pengetahuan bukan hanya soal dokumen dan juga SOP. Pengetahuan adalah orang, dan orang-orang ini adalah harta yang tidak akan tergantikan. Donat Kiss berhasil menyelamatkan rasanya bukan karena menemukan resep, tapi karena mereka menemukan orang yang menyimpan rasa itu. Dengan bantuan expert locator ini, mereka menyambungkan titik-titik yang sempat hilang. Mereka tidak hanya menyelamatkan produk, mereka menyelamatkan identitas. Lalu, kita bisa belajar dari semua hal ini
bahwa dalam dunia kerja, siapa yang tahu itu penting, tapi yang lebih penting lagi adalah mengetahui siapa yang tahu. Tapi kalau pesanannya lagi banyak gimana? Semuanya diaduk manual. Tenang, kita punya alat canggih loh. Ini namanya mixer manual. Maya. Iya. Gue yang salah. Akhirnya bisa mengembalikan donat kiss yang dulu. Pas yang dulu pernah ada. Apa sih, ngomong apa sih?